Untuk berhati-hati yang berada di lantai 2. Sip. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin saya beli celana panjang untuk kerja di salah satu toko online di Tokopedia. Saya beli di situ karena review tentang celananya bagus-bagus. Pas celananya udah sampai, saya seneng banget karena kualitas jahitan dan potongannya bagus banget. Mungkin sama dengan kualitas celananya Uniqlo. Tapi saya kecewa banget soalnya pas pakai celana ini, saya nggak bisa jongkok. Bahannya memang bukan bahan stretch, tapi saya nggak nyangka kalau saya sampai nggak bisa jongkok. Kalau begini, otomatis saya nggak bisa sholat ya. Terus kemarin di kampus saya ada acara festival musik loh. Akhirnya kampus adain lagi acara kayak gini. Mahasiswa juga senang banget. Kalau dulu, kampus secara rutin adain festival budaya. Tapi karena kondisi pandemi, jadi udah beberapa tahun ini nggak bisa diadain. Siapa aja boleh tampil di acara ini. Pas lihat acaranya, saya juga jadi pengen tampil. Kalau bisa, saya mau nyanyi lagu saya yang judulnya The Story of Hapyo. Lagu itu isinya tentang suka duka mahasiswa yang belajar Hapyo pakai bahasa Jepang. Sayang banget, waktu itu saya terlalu sibuk. Lain kali saya pasti bakal tampil. Oh ya, minggu kemarin kan ada perayaan Hari Raya Kurban. Kemarin saya kaget karena ada teman saya orang Jepang yang bilang mau sumbang hewan kurban. Teman saya ini sebenarnya udah tinggal di Indonesia kurang lebih 6 tahun, tapi katanya belum pernah berhasil lihat pemotongan hewan kurban. Tahun ini dia nggak mau melewatkan pemotongan hewan kurban, jadi dia mau beli sendiri dan lihat pemotongannya. Terus saya minta tolong ke petugas masjid di kampus untuk belikan teman saya kambing. Akhirnya kemarin dia bisa lihat sendiri pemotongan kambing yang dia sumbang. Oke. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya mau cerita tentang Hari Raya Kurban lagi ya. Kalian masih ingat nggak cerita saya tentang Hari Raya Kurban tahun kemarin? Kalau nggak salah, dulu Hari Raya Kurbannya di bulan Juli ya. Nah, kali ini Hari Raya Kurbannya ini jatuh di hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023. Tapi seperti biasa, kalau di Indonesia, ada juga orang Islam yang rayain Hari Raya Kurban lebih cepat, yaitu di hari Rabu 28 Juni 2023. Nah, karena ada perbedaan seperti itu, pemerintah putusin tanggal 28 dan 30 Juni sebagai hari cuti bersama. Cuti bersama biasanya diputusin pemerintah kalau ada hari kerja yang kejepit hari libur. Kalau di Jepang, liburan panjang kayak gitu mungkin biasa disebut Renkyu ya. Di Hari Raya Kurban, orang-orang Islam di Indonesia juga biasanya masak ketupat kayak waktu hari Lebaran. Terus biasanya pas di Hari Raya Kurban, banyak juga orang Indonesia yang masak sate kambing loh. Kalau ke pasar tradisional, kalian bisa lihat perbedaannya. Satu hari sebelum Hari Raya Kurban, di depan pasar banyak orang yang jual cangkang ketupat. Tapi pas di Hari Raya Kurbannya, di depan pasar jadi banyak orang yang jual peralatan masak sate. Peralatan itu kayak alat panggang, terus tusuk sate, arang, kipas, dan lain-lain. Masak sate itu makan banyak waktu dan tenaga, jadi kalau saya mendingan beli udah jadi aja deh. Tadi kan saya cerita ada teman saya orang Jepang yang
sumbang kambing untuk Hari Raya Kurban. Nah, waktu itu saya jelasin asal-muasal Hari Raya Kurban ini ke dia. Saya pikir ini hal yang penting, jadi saya coba jelaskan di video ini juga ya. Tujuan dari berkurban adalah untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sebagai manusia tidak mementingkan urusan dunia. Untuk berkurban kita harus keluarkan uang yang banyak. Untuk tahun ini, kayaknya harga kambing yang paling murah sekitar Rp3.500.000. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.